Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibnu Paramananda dengan NIM 19180111017 dari Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang ketiga atau yang terakhir terkait dengan pembuatan hand sanitizer. Adapun topik bahasan kita pada edukasi kali ini yang terdiri dari pengertian hand sanitizer, lalu manfaat hand sanitizer, alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan hand sanitizer dan juga langkah-langkah pembuatannya, serta di akhir nanti akan terdapat video pembuatan dari hand sanitizer sendiri. Nah, apa sih hand sanitizer? Nah, hand sanitizer ini merupakan salah satu bahan antiseptik, itu berupa gel yang sering digunakan sebagai media untuk pencuci tangan yang praktis. Nah, hand sanitizer digunakan sebagai pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri. Dari segi efektivitas, jika dibandingkan dengan mencuci tangan dengan air yang mengalir, tentunya lebih jauh efektif menggunakan mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Tetapi dalam kondisi tertentu, tentunya terkadang kita tidak mendapati atau tidak terdapat sumber air yang mengalir, sehingga kita dapat menggunakan hand sanitizer ini sendiri. Nah, apa sih manfaatnya? Untuk manfaatnya sendiri adalah sebagai pembunuh bagi virus dan juga bakteri yang menempel pada tangan. Nah, untuk alat dan juga bahannya sendiri, di sini terdapat beberapa alat-alat dan juga bahan. Yang pertama terdapat gelas ukur, wadah gelas, dan juga botol spray. Lalu untuk bahan-bahannya sendiri terdapat etanol 96%, lalu ada hidrogen peroksida 3%, gliserol 98%, dan juga aquades. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya sendiri, di sini ada masukkan 833 ml etanol 96% ke dalam gelas beker atau wadah, lalu tambahkan 41,7 liter hidrogen peroksida 3% ke dalam gelas beker atau wadah tadi. Lalu selanjutnya tambahkan 14,5 ml gliserol 98%, lalu tambahkan aquades 100 ml dan aduk dengan rata. Nah, pindahkan campuran ke dalam botol spray dan diamkan setidaknya selama 7 jam. Dan hand sanitizer pun siap untuk digunakan. Nah, berikut merupakan video cara pembuatannya, di mana di sini saya mengambilnya bersumber dari CNN Indonesia, di mana dengan seorang pembicara itu adalah dosen farmasi dari Universitas Indonesia, itu ada Bapak Sutrio. Ya, jadi langkah pertama yang standar ini kan kita bisa buat misalnya ini untuk 1 liter nanti ya. 1 liter. 1 liter itu kita menggunakan alkohol yang kadar 96%. Ini? Ya. Sebanyak 833 mili. 833 mili. Oke, Ya. catat ya. 833 mili. Ini kita tuang sini aja ya, Pak Iya, ya. gitu. Uang semua 98%. Ini 96%. Kalau alkoholnya nampaknya menjadi kuncinya ya Pak ya? Ya, ini sebagai zat aktifnya, antiseptiknya. Jadi kalau misalnya mau bikin-bikin di rumah sendiri ya alkohol ini jangan sampai ketinggalan nih pemirsa nih. Ya. Ini 96, tapi nanti setelah masuk itu jadi Setelah dicampur semua jadi 80%. Jadi aman ya buat ini ya. Terus kemudian ditambahkan H2O2. H2O2-nya ini berapa, Pak? Sebanyak 41,7 mili. 41,7 mili ya. Itu harus tepat. 41. Ya enggak, 41,42. Perbandingannya emang berapa sih Pak? Alkohol berapa, H2O2 berapa, gliserol berapa? Ini berarti semuanya Ya bisa ya? dimasukkan. Perbandingannya berapa tuh Pak? Nah, kalau alkoholnya itu lebih dari 2/3 ya. Oh, Lebih oke. dari volume. Nah, ini diaduk ya. Ini diaduk. Oke. Nah, kemudian ditambahkan dengan Gliserol. Gliserolnya berapa, Pak? ini berapa 14,5 mili. 14,5 mili. Aku catat tuh pemirsa tuh kalau mau Atau pakai 15 mili juga tidak apa-apa. Ini kalau Bahan H2O2 ini fungsinya buat apa, Pak? Dan gliserol ini H2O2 fungsinya ini buat untuk apa? pelembut, untuk supaya tangannya lebih lembut gitu ya, karena Ini yang alkohol ini Gliserol untuk pelembut. Iya. Kalau H2O2 ini H2O2 itu untuk sebagai antimikroba di dalam hand sanitizer ini. Oh. Jadi kan ada kemungkinan kandungan
spora, bakteri dan sebagainya itu akan dibunuh oleh. Iya, dihilangkan lah ya, jangan sampai kita buat sendiri. Nggak tahu ini dalamnya ada mikroba atau. Nah ini kan kurang dari 1 liter, jadi ditambahkan Aquades. Iya, ini tadi kan yang gliserol ini kan agak kental. Ya, jadi kita bilas dulu. Oh, iya. Ini menggunakan air biasa tuh gimana nih Pak ya? Ini air mineral menggunakan air suling ya. Oh, air suling. Air destilasi. Nah, kemudian nanti untuk di volumenya ditambahkan sampai 100 ml ini tadi kan air destilasi ya. Kalau di rumah mungkin bisa dengan menggunakan air mineral biasa, tapi gitu. harus dididihkan dulu. Dididihkan dulu. Kemudian didinginkan. Didinginkan baru bisa dipakai. Itu untuk meminimalkan kontaminasi mikroba yang ada di dalam air tadi. Ini dituang? Ya, dituang sampai ini volume 1.000 ml kita. Nah, ini sambil nunggu nih Pak, kan ada tuh Pak tersebar. Stop dah. Dibuat dari lidah buaya, ekstrak daun sirih. Daun kemangi. Itu menurut Bapak gimana tuh? Bisa nggak? Betul nggak? Jadi untuk lidah buaya, memang di dalam lidah buaya itu ada beberapa kandungan bahan yang punya fungsi sebagai antiseptik. Nah, tapi kalau kita hanya menggunakan lidah buaya saja tanpa alkohol, kan kita tidak tahu konsentrasi bahan antiseptik yang ada di lidah buaya itu cukup atau enggak untuk membunuh. Jadi betul tapi cukup apa enggak? Nah, berarti yang benar harus gimana komposisinya? Tapi kalau dia digunakan sebagai tambahan untuk sebagai pelembut nanti di tangan itu tidak ada masalah itu. Jadi intinya pokoknya alkohol ini harus dipakai ya Pak ya. Nah, kalau ada juga yang pakai pembersih atau pemutih pakaian tuh Pak kan beredar tuh. Untuk bersih-bersih ini Pak, peralatan. Sebenarnya efektif juga nggak itu? Nah, di dalam cairan pemutih pakaian itu memang ada H2O2 ya. Tapi di situ kan ada pemutih yang sangat sensitif, sangat keras terhadap kulit ya. Jadi itu sebenarnya kalau terhadap kulit ya ini ya panas sekali ya, menimbul efek yang kurang bagus. Uapnya kadang-kadang suka bikin sesak juga ya Pak ya. Termasuk juga untuk membersihkan barang kayak remote katanya dibersihin pakai itu juga nggak boleh ya Pak, harus. Ya kalau benda mati memang bisa gitu ya. Kalau ke tangan. Jadi ini sudah siap ya Pak, sudah teraduk sempurna. Kemudian kita tuang ke sini. Iya. Baik, adapun daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian pemaparan video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.